الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأدب والزهد وغيرهما. Bab menerangkan budi pekerti, menerangkan adab budi pekerti. Beradab maksudnya perilaku yang baik menurut agama. Wazuhdi, dan menerangkan zuhud, tidak tergiur dengan dunia. Wa ghairiha, dan bab-bab yang lain. Thawabu husnil khuluqi wa fadlihi, pahalanya bagusnya budi pekerti. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi, muthniyan ala habibihi, dalam keadaan beliaunya menyanjung atas kekasihnya. Wa safiyyihi, dan hambanya yang telah dia pilih. Wa asyrafi khalqihi, Sofi ini adalah ya hamba yang dipilih, ya. Wa asyrafi khalqihi, dan makhluknya yang paling mulia. Muhammadin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la'ala khuluqin azim, sungguh atas akhlak budi pekerti yang agung. Jadi keistimewaan Nabi kita ini sudah nggak bisa dihitung, saking banyaknya, dan memang semuanya istimewa. Tapi dalam ayat ini yang Allah puji adalah akhlak beliau yang agung, bukan kedermawanannya, bukan keberaniannya, bukan yang lain-lain. Ini apa hikmahnya? Kata sebagian ulama, sebelum kita memahami apa hikmahnya, kita harus paham akhlak yang baik itu apa sih? Kurang lebihnya, akhlak yang baik itu adalah kita memperlakukan makhluk Allah, hamba Allah, dengan perlakuan yang sesuai dengan ridhonya Allah. Dan ini yang bisa praktek sampai dapat pujian dari Allah adalah para nabi, para rasul. Dan yang tertinggi langsung dapat pujian resmi dalam Al-Quran adalah pimpinan para nabi, para rasul, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan ini suruh menyayangi, disayangi. Kalau dengan ini suruh dijauhi, dijauhi. Kalau dengan yang ini suruh dimusuhi, dimusuhi. Maka kalau orang itu sudah akhlaknya agung, dipuji oleh Allah, maknanya segala macam keistimewaan sudah dia praktekkan di dalam kehidupannya dan sikapnya dan keputusannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim ini sudah pujian yang sempurna atas segala macam keistimewaannya yang mulia, Sayyidul Anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja akhlak yang mulia yang dipuji oleh Allah ini adalah akhlak yang mulia yang atas dorongan imannya seseorang dengan Allah. Semuanya yang bukan asas dorongan iman, keyakinan yang benar kepada Allah, apapun tidak ada nilainya di sisi Allah.
Ada orang tuh memahami akhlak yang baik tuh diungkapkan ini mesti harus sayang. Maka ada sebagian orang di dunia ini memahami budi pekerti yang baik ini dengan pemahaman ala otak dia. Maka mereka punya penyelewengan di dalam praktek berbudi pekerti yang baik ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa sapi itu lebih berhak untuk kita berbakti kepadanya melebihi ibu kandung kita. Lah kok bisa? Iya, ibu kandung paling nyusui kita 6 bulan 2 tahun. Sapi nyusui kita seumur hidup kita. Maka saking baiknya perasaannya, sapi itu disembah-sembah, kotorannya pun dicampur dengan makanannya. Kalau mandi dengan air kencingnya dengan merasa ini adalah keberkahan. Ada penyayang-penyayang binatang katanya, ular pun disayangi, diajak tidur, akhirnya kegigit. Kala jengking dilus-lus, dicium-cium, akhirnya nyokot, ngentup. Jadi yang tahu mengenai perlakuan pada hamba Allah yang sesuai ya harus tanya yang punya toh. Dan yang telah diberitahu adalah para nabi, para rasul. Allah hadiahkan kepada kita Sayyidul Anbiya war Rusul yang mencontohi kita akhlak tertepat pada setiap hambanya Allah, makhluknya Allah. Nabi yang begitu sibuk, kalau pulang ke rumah dalam hadis riwayat Bukhari, beliau ikut-ikut kana fi mihnati ahlihi, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ini kata sebagian ulama, fi mihnati ahli ini artinya luas. Bisa beliau ikut bersih-bersih nyapu, bisa beliau ikut-ikut apa yang perlu diperbaiki di rumah, bahkan ikut masak, macam-macam. Itu Sayyidul Anbiya. Kadang-kadang orang itu baru jadi ketua komplek itu aja, Masya Allah. Nikah pengantin baru bilang pada istrinya, kamu ingat gak sabda Nabi? Andaikan aku memerintahkan makhluk sujud pada makhluk, tentu akan tak perintahkan sujud pada suaminya. Masya Allah. Jadi dia memahami hadis itu sesuai dengan pemikirannya, bukan apa yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang begitu sibuknya masih sempat-sempatnya lomba lari dengan istrinya. Alangkah indahnya kehidupan Nabi. Masih sempat-sempatnya beliau ngumpulkan sepupu-sepupu beliau yang kecil-kecil, yang masih anak-anak itu dikumpulkan, suruh lomba lari, siapa yang duluan nanti dapat hadiah dari saya. Masih sempat-sempatnya begitu itu. Masih sempat-sempatnya tetangga beliau yang bernama saudaranya Anas itu siapa namanya? Abu Umar. Abu Umar ini anak kecil, adiknya Anas bin Malik, yang mana Anas ini beliau khidmat pada Nabi mulai umur 10 tahun. Beliau dengar bahwa Abu Umar ini adiknya Anas, anak kecil namanya Abu. Enggak punya anak kecil kok. Kadang-kadang kita ini karena orang ajam, kalau Abu itu mestinya ya sudah punya anak lah, Abu. Tidak. Mulai zaman Nabi ada orang namanya memang Abu, mulai kecil itu Abu. Abu Umar ini punya peliharaan burung, burungnya mati, semacam burung pipit begitu. Maka karena burungnya peliharaan mati, Abu Umar nangis. Maka Nabi masih menyempatkan diri datang kepada Abu Umar untuk meredakan nangisnya Abu Umar biar nggak susah karena kematian burung peliharaan. Begitulah kurang lebihnya akhlak yang baik itu begitu itu.
Yang perlu dijauhi, dijauhi. Yang perlu disayangi, disayangi. Yang perlu dihormati, dihormati. Itulah akhlak yang tepat, yang memang itulah yang akan kita dengar, anugerah-anugerah Allah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berakhlak tersebut. Semoga termasuk kita. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.